Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kali ini pembahasan kita tentang ular-ular terbesar yang pernah hidup di dunia nyata ya ta. Bukan ular alam gaib ya. Yuk kita lihat saja. Ular yang pertama, ular Titanoboa. Ular ini hidup sekitar 60 juta tahun lalu. Panjangnya 15 meter dan beratnya bisa mencapai 1 ton dan lebar badannya kurang lebih 1 meter. Fosilnya ditemukan oleh ilmuwan di tambang batubara Cerrejón, Kolombia Utara tahun 2009. Menurut para ahli, panjangnya itu bisa mencapai 40 sampai 50 meter. Ular Titanoboa ini merupakan ular purba ya. Ular Titanoboa ini diyakini berburu mangsanya tidak seperti ular pada umumnya. Ia mencari mangsa dengan melilitnya, menerkamnya. Nah, makanan kesukaannya itu buaya dan hewan lainnya, bukan roti loh ya. Yang kedua ini adalah ular Gigantopis. Ular ini adalah ular raksasa, ular pada masa purba yang telah punah. Ular ini ditemukan fosilnya sebelum fosil ular Titanoboa ya. Ular ini diperkirakan hidup sekitar 40 juta tahun lalu di Sahara Utara Mesir. Dipublikasikan tentang ular ini pada tahun 1901. Selanjutnya yang ketiga adalah ular anaconda hijau. Anaconda hijau yang terbesar yang pernah ditemukan pada tahun 1944, panjangnya mencapai 37 kaki atau 12 meter. Ditangkap antara perbatasan Kolombia dan Venezuela. Anaconda makanannya itu babi hutan, babi ternak kalau ada ya, mau juga ya, kura-kura dan hewan lainnya ya toh. Ya apa aja lah, kalau lapar ya disikat juga ya toh. Selanjutnya yang keempat adalah ular scrap python. Panjang ular ini bisa mencapai 26 meter. Nah, makanan kesukaannya adalah kanguru, burung, katak, reptil, kelelawar buah. Nah, ular ini habitatnya ada di rawa-rawa. Nah, kalian itu jangan ke sono-sono ya, ke rawa-rawa. Nanti ketemu lah. Selanjutnya yang kelima, ular piton reticulatus. Panjangnya bisa mencapai 10 meter. Ular ini biasa disebut ular sawah atau ular sanca kembang. Ular ini mampu memakan rusa, babi, burung, kambing, sapi. Manusia juga bisa kalau dia lagi lapar. Wow. Selanjutnya yang keenam adalah ular piton Afrika. Panjangnya bisa mencapai 20 kaki. Dia biasa makan burung, mamalia dan buaya. Pernah beberapa tahun lalu dikabarkan piton ini memakan landak. Wah, mungkin itu dia lagi lapar ya toh ya. Tapi setelah memakan landak, ular ini mati. Ya iya toh. Landak itu kan banyak durinya di seluruh tubuhnya. Ini piton nekat, apa enggak cerdas yo? Apalagi lapar kali yo. Selanjutnya yang ketujuh, ular boa constrictor. Panjang ular ini pemirsa bisa mencapai 13 meter. Spesies ular ini betinanya lebih besar ketimbang jantannya. Warna tubuhnya biasanya berwarna krem dan coklat. Ular ini berkembang biak itu berbeda seperti ular pada umumnya. Nah, dia itu bukan bertelur pemirsa, tapi ular ini dengan cara melahirkan. Selanjutnya yang kedelapan, ular semak atau bassmaster. Nah, ular ini panjangnya bisa mencapai 12 kaki pemirsa. Tapi rekor yang pernah tercatat ya, panjangnya sekitar 10 meter. Ular ini termasuk ular berbisa yang berhasil didokumentasikan. Nah, dia itu memiliki tulang belakang yang berduri.
Ular jenis ini dikenal dalam mitologi Yunani itu sebagai jelmaan dewa pemirsa. Selanjutnya yang ke-9, ular piton India. Nah, ular piton India ini gak bisa menari-nari ya pemirsa. Jangan ada label India langsung persepsinya itu wah ini ular bisa menari-nari nih yo. Ojo yo, jangan salah paham. Panjang ular piton India ini bisa mencapai 10 meter. Ular ini dikenal dengan sebutan sanca India. Yang paling besar yang pernah dijumpai itu di Colladeo National Park. Nah, panjangnya sekitar 9,8 meter. Pemirsa, kita kembali membahas tentang ular raksasa Titanoboa. Ular raksasa ini sangat menarik pemirsa untuk kita bahas ya. Beberapa fakta menarik tentang ular raksasa ini menurut para ahli. Nah, ini menurut para ahli ya, bukan menurut saya. Jangan salah paham ya. Ini menurut para ahli. Nah, beberapa fakta menarik tentang ular raksasa Titanoboa ini menurut para ahli. Pertama, menjadi predator terbesar setelah zaman kepunahan dinosaurus. Ular Titanoboa ini hidup sekitar 60 juta tahun lalu, tepatnya pada pertengahan hingga akhir zaman Paleosen. Zaman itu merupakan zaman setelah punahnya dinosaurus pemirsa. Kenapa dinosaurus itu bisa punah? Ya iya, punahnya itu dari muka bumi akibat serbuan meteor dari langit pemirsa. Selanjutnya berat tubuh Titanoboa. Nah, berat tubuh Titanoboa itu saat dewasa bisa mencapai lebih dari 1 ton. Waduh. Kalau kita lihat ular zaman sekarang ini belum ada ya toh yang sebesar dan seberat itu ya. Jika ular itu ada saat ini, ular anaconda hijau yang terbesar pun saat ini bisa ditelannya bulat-bulat pemirsa. Ya enggak. Selanjutnya ular Titanoboa itu bisa memangsa hewan raksasa pemirsa. Ular Titanoboa itu bisa memangsa buaya raksasa dengan berat 136 kilo. Coba bayangkan pemirsa. Kalau manusia itu, kalau 3 orang itu bisa ditelan itu bulat-bulat itu. Selanjutnya pemirsa, ular Titanoboa itu tinggal di tempat panas dan lembab. Habitat Titanoboa itu berada di daerah panas dan lembab seperti Amerika Selatan. Fosil yang banyak ditemukan ular Titanoboa ini memang banyak ditemukan itu di Peru dan Kolombia, Amerika Selatan. Selanjutnya pemirsa, menurut para ahli, ini menurut para ahli ya, bukan menurut saya. Ular raksasa ini hidup satu zaman dengan kura-kura karbonemi, kura-kura yang terbesar sepanjang sejarah dunia ini ya, yang fosilnya ditemukan di tambang batu bara Cerrejón, Kolombia. Fosil kura-kura ini ditemukan tidak jauh dari fosil ular raksasa Titanoboa. Nah, panjang kura-kura itu diperkirakan mencapai 4 meter dan beratnya mencapai 4 ton. Penyebab kepunahan ular raksasa ini belum jelas pemirsa. Para ahli masih hanya menduga-duga. Kepunahannya akibat menurunnya suhu bumi saat itu, sehingga ular tidak mampu untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri. Nah, begitu ya pemirsa. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, subscribe, and share ya, agar channel ini dapat menyajikan tontonan yang menarik dan berkualitas.
Makasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.